Halo semuanya, langsung aja nih. Pernah nggak sih kalian merasa deg-degan atau bahkan stres banget pas udah mendekati momen kumpul keluarga? Entah itu arisan, makan malam bareng, atau pas lebaran. Momen yang niatnya buat kangen-kangenan, kadang malah berubah jadi kayak ujian mental. Kenapa coba? Ya, karena sering banget kita diserang sama pertanyaan-pertanyaan yang jujur aja agak terlalu masuk ke ranah privasi kita kan? Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal kupas tuntas sebuah konsep yang relevan banget buat kita semua, yaitu gimana caranya membangun imunitas mental. Tujuannya, supaya kita bisa hadapin situasi-situasi canggung itu tanpa harus ngerasa down atau kehilangan ketenangan diri. Kapan nikah? Lulusnya kapan nih? Atau kok karirnya masih di situ-situ aja sih? Duh, kalimat-kalimat ini pasti udah nggak asing lagi kan di telinga kalian? Buat yang nanya, mungkin itu cuma basa-basi ringan yang lewat gitu aja. Tapi buat kita yang nerima, wah, itu bisa nempel di kepala seharian. Berondongan pertanyaan ini biasanya muncul kayak tembakan beruntun pas lagi kumpul keluarga besar. Dan mari kita normalisasi hal ini. Wajar banget kalau kalian merasa frustrasi. Perasaan kesal, sedih, atau keganggu yang kalian rasain pas dengar pertanyaan itu keluar dari mulut kerabat, itu sangat amat valid. Kalian punya hak penuh buat merasa nggak nyaman. Nah, yang bikin ini makin menarik, ternyata ada penjelasan ilmiah di balik perasaan tertekan yang kalian alami itu. Jadi kalian tuh udah sekedar baperan loh. Di dunia psikologi, fenomena ini punya nama, social expectation pressure, atau tekanan ekspektasi sosial. Singkatnya, ini tuh semacam tekanan tak kasat mata dari lingkungan sekitar yang ya mungkin nggak selalu kita sadari, tapi kerasa banget beratnya di pundak kita. Jadi, perasaan beban berat yang tiba-tiba muncul itu adalah fenomena psikologis yang nyata dan udah banyak banget didokumentasikan. Artinya apa? Kalian sama sekali nggak sendirian ngerasain hal ini. Terus, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita pas dengar pertanyaan itu? Gini, otak kita itu emang super canggih, tapi dia punya satu kelemahan lucu. Otak kita tuh nggak bisa bedain mana ancaman fisik dan mana ancaman sosial. Begitu kita dengar pertanyaan yang nyentil area sensitif di hidup kita, ada bagian otak bernama amigdala yang langsung panik dan ngebunyiin alarm tanda bahaya. Secara harfiah, otak kita merespons pertanyaan kepo si tante sama persis kayak kalau kita lagi dikejar hewan buas. Mengancam harga diri banget kan? Makanya nggak heran kalau satu pertanyaan sepele aja bisa langsung ngerusak mood kita seharian. Dan alarm bahaya di otak tadi langsung ngasih efek domino ke fisik dan mental kita. Coba deh, inget-inget lagi. Abis ditanya rentetan pertanyaan tadi, tiba-tiba dada rasanya sesek kan? Terus pikiran langsung otomatis masuk ke mode overthinking yang nggak berhenti-berhenti. Dari situ, mulai deh muncul perasaan, duh, apa aku emang kurang ya dibandingin yang lain? Ujung-ujungnya, mood hancur total. Padahal ya, kalau kita mau sedikit objektif, bisa jadi niat kerabat yang nanya itu nggak sejahat efek yang kita rasain. Kadang mereka tuh bener-bener cuma kehabisan ide buat nyari topik obrolan aja. Jadi pertanyaannya sekarang gimana caranya supaya kita bisa lebih kebal? Gimana cara kita ngebangun imun mental ini biar lebih tahan banting di situasi yang emang nggak bisa kita hindarin? Nah, sumber materi yang kita bahas ini ngasih perspektif yang menurutku mind-blowing banget. Solusinya itu bukan dengan ngelawan balik secara agresif, karena jujur aja itu cuma bakal bikin drama keluarga makin panjang. Tapi bukan juga dengan dipendam sendirian sampai jadi bom waktu ya. Kuncinya ada di gimana cara kita memaknai atau merespons pertanyaan itu di dalam kepala kita sendiri. Kita yang harus pegang setir kendalinya. Oke, mari kita bongkar amunisinya. Di materi ini, ada 5 langkah super praktis yang bisa kalian pakai buat ngebangun imunitas mental. Apa aja itu? Pertama, sadari. Kedua, pisahkan. Ketiga, siapkan. Keempat, kenali batas. Dan kelima, lepaskan. Ini bukan sekedar teori loh, tapi strategi berurutan yang efektif banget. Kalau kalian benar-benar terapin ini, kalian bisa berubah dari yang tadinya cuma jadi target empuk pertanyaan canggung, jadi sosok yang tenang dan gak gampang goyah. Yuk kita bedah satu-satu biar bisa langsung dipraktikin nanti. Kita mulai dari langkah pertama, sadari. Coba sadari kalau nggak semua pertanyaan itu niatnya buat nyerang kalian secara personal. Kadang itu murni cara orang yang kikuk buat buka obrolan. Nah, lanjut ke langkah kedua yang menurutku paling krusial, pisahkan. Atau bahasa psikologinya, self-force separation. Kalian harus wajib misahin antara nilai diri kalian sama timeline hidup kalian. Ingat baik-baik ya, nilai kalian sebagai manusia itu sama sekali nggak ditentukan dari kapan kalian nikah, kapan kalian wisuda, atau seberapa cepat kalian bisa nyusul pencapaian sepupu kalian. Nggak ada hubungannya sama sekali. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga, siapkan. Gini, coba bayangin kalau kita nggak ada persiapan. Pasti kita bakal ngasih reaksi yang spontan banget. Kita jadi defensif, emosi naik, atau malah ngebatin dan ngerasa terserang. Terus solusinya gimana? Siapkan jawaban sadar dari rumah. Jadi pas ditanya hal sensitif, kalian gak kaget lagi. Kalian cukup senyum santai, terus jawab, iya nih doakan aja ya, lagi dijalanin pelan-pelan kok. Kelihatan kan bedanya? Jawaban ini tuh elegan banget.
Kalian tetap bikin batasan, tapi suasananya tetap adem dan nggak memicu konflik baru. Nah, dari jawaban tadi, kita masuk ke langkah keempat dan kelima, yang ngomongin soal emotional boundaries, atau batasan emosional. Kalian tuh harus sadar kalau kalian punya hak mutlak buat nggak jelasin detail hidup kalian ke semua orang. Ruang batin kalian itu berharga, dan kalian berhak ngejaganya dari siapapun yang mau ikut campur. Dan buat langkah kelimanya, lepaskan. Begitu kalian udah ngasih jawaban sadar tadi, ya udah kelar. Nggak usah dibawa pulang, apalagi dipikirin lagi pas mau tidur. Nggak semua obrolan basa-basi itu layak buat nguras energi dan jam tidur kalian beneran deh. Ada satu kutipan yang nyentuh banget dari sumber yang kita bahas ini, bunyinya gini, Lebaran atau momen kumpul keluarga seharusnya jadi ruang bagi kita untuk pulang, bukan tempat di mana kita justru merasa tertinggal. Aku suka banget sama kalimat ini. Kita kayak diajak buat ngubah sudut pandang kita soal acara kumpul-kumpul. Kedewasaan itu bukan berarti kita harus selalu punya jawaban sempurna buat nyenengin orang lain. Kedewasaan sejati itu adalah saat kita bisa milih mana omongan yang emang pantas buat dimasukin ke hati dan mana omongan yang cukup didengar telinga kiri terus langsung keluar telinga kanan. Sebagai penutup sesi bedah materi kali ini, aku pengen pesan ini benar-benar nyampe ke kalian. Apalagi kalau kalian lagi ngerasa capek banget sama ekspektasi sosial. Ingat kalimat ini, kamu tidak terlambat. Kamu sedang berjalan di waktu yang emang sudah disiapkan untukmu. Hidup kita ini bukan lomba lari sprint lawan saudara atau teman-teman kita kok. Jadi setelah tahu kelima jurus imunitas mental tadi, pertanyaan buat kalian nih. Di acara kumpul keluarga berikutnya, batasan emosional kayak apa yang bakal pertama kali kalian bangun demi ngejaga kedamaian hati kalian? Coba dipikirin ya. Makasih udah nemenin ngebedah materi ini, tetap jaga ruang batin kalian, dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.